Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhani Novanada dengan NIM 441230100048. Saya akan membahas fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia sebagai tugas besar 2 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Indonesia dan salah satu aset budaya nasional kita yang harus kita lindungi dan harus kita lestarikan. Tetapi seiringnya berkembangnya teknologi dan media sosial, penggunaan bahasa gaul di media sosial ini semakin meluas dan umum di kalangan remaja atau masyarakat sekarang. Bahasa gaul ini muncul pada akhir 1980-an, yang mana bahasa gaul ini pada umumnya digunakan karena sebagai sarana komunikasi di antara remaja dan sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi dirinya. Di sini ada beberapa faktor pendukung penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, adanya bahasa gaul ini ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial, misalnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, sudah pasti karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebayanya maupun dari keluarganya sendiri. Dan yang ketiga, melalui peran media. Bahasa gaul ini nggak hanya secara kontak langsung antara masyarakat, tapi sebagian besar itu karena disuapin sama media. Dan media ini ada beberapa jenis seperti media elektronik dan juga media cetak. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiarti tahun 2015, ditemukan kalau penggunaan bahasa gaul oleh remaja dapat mempengaruhi kualitas bahasa Indonesia yang digunakan dalam lingkungan sosial. Remaja yang terlalu banyak menggunakan bahasa gaul ini cenderung memiliki bahasa Indonesia yang lemah dan kurang baik dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan beberapa penelitian lain juga menunjukkan kalau penggunaan bahasa gaul kita itu dapat sekali mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara kita. Lalu di sini ada dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu remaja menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Nggak ada salahnya kalau kita menikmati setiap perubahan yang ada atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Kalau dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, nggak semua orang itu ngerti apa maksud dari kata-kata gaul itu, sehingga di sini tuh dapat memicu terjadinya kesalahpahaman. Nah, ini ada beberapa contoh dari bahasa gaul. Ada kuy, gaje, gabut, mantul, PW, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat dalam komunikasinya sehari-hari adalah sebuah penyimpangan dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan hal ini tuh bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran kita untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri kita sendiri, sehingga akan berdampak pada lunturnya atau hilangan bahasa kita sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.